Well, let's pray tonight as we ask the Lord to bless us. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Why don't we kneel before His presence? Mari kita berlutut di hadapan hadiratnya. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we bow before you. kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu. For you are the great and awesome God. Oleh karena Engkau Allah yang besar dan ajaib. For you, dear Father, nothing is difficult. Oleh karena bagimu ya Bapa di surga tidak ada yang mustahil. Eternity is counted as nothing before you, Father. Bahkan masa yang panjang kekekalan itu tidak ada artinya di hadapan hadirat-Mu. We thank you, Father, that in spite of your greatness, you Kami- have loved us. Kami berterima kasih oleh karena kebesaran dan kemurahan-Mu Engkau telah menuntun kami. Because you're a gracious and merciful God, Kami berterima kasih Engkau adalah Allah yang maha murah, who has mercy on us, yang memiliki kemurahan bagi kami, who have sinned against you, Father. yang mana kami adalah orang-orang yang berdosa terhadap Engkau ya Bapa. And in your love you have given us Jesus, our Savior. Dan di dalam kasih-Mu Engkau telah mengaruniakan Yesus juru selamat kami. Father, we thank you because of His precious blood. Bapa, kami berterima kasih oleh karena darah Yesus yang begitu mulia, It cleanses us from all sin. yang telah menyucikan kami dari semua dosa. And today you have given us Dan hari ini Engkau telah memberikan kepada kami the love of being your children. cinta sebagai anak-anak Tuhan. Father, we invite you to be with us. Oh Bapa, kami mengundang Engkau untuk bersama dengan kami. Speak to us through your Holy Spirit. Bersabdalah kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. May your words burn in our hearts. Dan kiranya firman-Mu itu berkobar di dalam hati kami. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. I'd like you to come with me to the book of Revelation. Saya mengundang saudara-saudara untuk pergi bersama-sama dengan saya membuka buku Wahyu. Revelation chapter 3, Wahyu pasal 3 verses 14 ayat 14 to verse 22. sampai 22. This time we are going to be together. Saat ini kita akan bersama-sama It's going to be a time of intense study. dan kita akan memiliki waktu pelajaran yang sangat serius. I hope you brought your Bibles. Saya mengharapkan kita membaca Alkitab kita. Can I see your Bibles? Mari saya mau lihat Alkitab saudara. Lift them up. Angkat tinggi-tinggi. Lift up your Bibles. Angkat Alkitabmu. Even if it's on a phone, because it's as good as paper. Bahkan jika itu adalah di HP Anda. Okay, if tonight you didn't bring a Bible, tomorrow you have to bring a Bible. Jadi kalau malam ini saudara tidak bawa Alkitab, besok harus bawa Alkitab. And you have to bring something else. Dan bawa hal yang lainnya. Something to take notes and something to write with. Sesuatu di mana Anda dapat menulis dan alat tulisnya. It could be something paper or digital. Mungkin kertas atau secara digital. Because we are going to share a lot of details. Oleh karena kita akan membagikan banyak detail. This is going to be more like a school. Oleh karena kita akan seperti sekolah. And if you do not take notes, you are going to forget what I tell you. Karena kalau kita tidak mencatat, Anda akan melupakan apa yang saya sampaikan. Did you know that in less than 24 hours, we forget 70% of what we hear? Fakta adalah kurang dari 24 jam kita akan kehilangan 70. 70% dari apa yang kita dengar. That's why at school they make you take notes. Itulah sebabnya di sekolah kita harus membawa catatan, alat catat kita. Okay, what do you have to bring? Jadi ingat apa yang harus dibawa besok? Number 1, 1, Bible. Bible. Number 2, Kedua, something to take notes on. buku atau sesuatu untuk kita gunakan untuk mencatat. And number 3,
Dan yang ketiga, something to write. alat untuk mencatat, yaitu bolpen. We are going to give a question and answer period every time I preach. Jadi akan ada tanya jawab, ada kuis setiap kali saya berkhotbah. So the subject can be clear in your mind. Agar pelajaran itu akan jelas di pikiran kita. And the subject is for each one of us individually. Dan pelajaran ini adalah untuk kita secara pribadi. The Lord has brought you here because He wants to speak to you. Tuhan telah membawa saudara ke sini karena Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada saudara. So I want you to open your heart Jadi saya mengharapkan kita membuka hati kita and to listen to the voice of God speaking to your soul. dan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada hati jiwa kita. Alright? Boleh? Alright, let's read verses 14 to 22. Pastor Jerry Mari will kita read. baca ayat 14 sampai 22. Kita baca, saya akan membaca dan saudara mengikutinya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ayat 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. The message to Laodicea Pekabaran untuk jemaat Laodikia is one of 7 messages adalah salah satu dari 7 pekabaran that the Apostle John wrote to 7 literal churches in his days. yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat secara literal pada masanya. It's believed that these churches had been churches that the apostle had been a pastor to. Dan dipercaya, diyakini bahwa gereja-gereja ini adalah gereja di mana para rasul atau Rasul Yohanes pernah bertugas sebagai pendeta di gereja-gereja ini. And the book of Revelation was written for these churches. Dan buku Wahyu ditulis untuk jemaat-jemaat ini. And in it there is a message specifically for each one of those churches. Dan di dalam pekabaran ini ada pekabaran yang khusus kepada setiap jemaat yang ada. So the book of Revelation has a local pastoral application to each one of those churches. Jadi pekabaran yang ditujukan di dalam kitab Wahyu ini memiliki satu pekabaran yang khusus bagi setiap jemaat lokal yang ada. But the situation those churches were facing, namun situasi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu became symbolic of 7 great periods of the history of the church.
pekabaran yang ada dari jemaat-jemaat itu menjadi satu simbol dari 7 periode jemaat ataupun periode dari umat-umat Tuhan dalam sejarah dunia ini. From the days of the apostles, Mulai dari masa para rasul, all the way until the end of history. terus menerus sampai kepada akhir dari sejarah dunia. So Ephesus is the era of the apostles. Jadi untuk jemaat Efesus adalah pekabaran untuk jemaat yang mula-mula. Smyrna is the time of great persecution. Jemaat Smyrna adalah satu jemaat ketika di dalam sejarah ketika jemaat-jemaat itu mendapatkan penganiayaan yang sangat luar biasa. Pergamos is the time when the church begins to compromise. Dan Pergamus adalah satu masa ketika pergerakan gereja itu mulai berkompromi dengan keadaan yang mereka hadapi. Thyatira is the era of the dark ages. Tiatira adalah era di masa kegelapan. The time of apostasy. Di masa ketika ada kemurtadan besar. Sardes is the era of the Reformation. Sardis adalah era reformasi. Philadelphia Sedangkan untuk Philadelphia is the era of the great revivals that culminated with the great Advent revival. adalah satu era di mana kita melihat ada satu perubahan, revival yang puncaknya itu terjadi pada awal dari pergerakan gereja Masih Advent hari ke-7. That gave birth to the Seventh-day Adventist Church. Di mana pergerakan ini telah melahirkan gereja Masih Advent hari ke-7. And Laodicea is our era. Dan pekabaran untuk jemaat Laodikia ini adalah pekabaran untuk era di mana kita berada saat ini. In verse 14, we read the introduction to the message. Di ayat 14 tadi kita mendengarkan perkenalan, introduction untuk jemaat ini. John says to the angel of the church of the Laodiceans. Yohanes berkata bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. The angel of the church Malaikat dari jemaat ini is a symbol of the leaders of Laodicea. adalah simbol lambang dari para pemimpin di jemaat Laodikia. In Revelation 1, we see that Jesus has the 7 stars or the 7 angels on his right hand. Dan kita lihat di Wahyu pasal 1, Yesus Kristus memegang 7 bintang, 7 jemaat di tangannya. In other words, the leaders of the church are tenderly cared and loved by Jesus. Artinya adalah para pemimpin jemaat itu dijaga dan dicintai dengan sangat luar biasa oleh Yesus. And the message is first sent to them. Dan pekabaran dari Tuhan itu pertama kali diturunkan kepada para pemimpin ini. Because Jesus wants the leaders of his church to awaken, to listen, to receive the message, and then themselves pass it to the church. Oleh karena Tuhan menghendaki agar pekabaran yang penting ini pertama diterima oleh para pemimpin, dan para pemimpin ini boleh meneruskannya kepada jemaat-jemaat yang ada. In the book of Revelation, often angels represent people. Dan di dalam kitab Wahyu, kata malaikat ini seringkali mewakili atau memiliki arti sebagai umat. The 3 angels of Revelation 14, 3 malaikat di dalam Wahyu pasal 14. they represent the whole of Seventh-day Adventists. Malaikat ini melambangkan seluruh umat Advent. The angel of Revelation 18
Malaikat di Wahyu pasal 18 represent the people that will join from Babylon. melambangkan umat-umat yang akan bergabung yang datang dari Babylon. And will join the three angels, Dan us. akan bergabung dengan orang-orang yang memiliki pekabaran 3 malaikat, yaitu adalah kita. And together message will be preached that will illuminate the whole world. Dan dengan bergabungnya mereka bersama-sama akan membawakan pekabaran yang terakhir ke seluruh dunia. So angels can represent people. Jadi malaikat dalam kitab Wahyu juga dapat berarti umat. And the angel of Laodicea is the elders, the deacons, the pastors, the church officers, the conference and union and division and general conference officers. Dan malaikat yang ada di jemaat Laodikia ini melambangkan para pemimpin yang ada di gereja di setiap tingkatan kepemimpinan yang ada dari General Conference, divisi, uni dan And seterusnya. through them, every single person is represented. Dan melalui para pemimpin ini seluruh umat yang percaya itu diwakilkan Because atau in- termasuk juga di In the dalamnya. Seventh-day Adventist Church, our leaders represent our churches. Oleh karena di dalam pemahaman gereja Advent, para pemimpin gereja kita juga mewakili umat-umatnya. With them, we all stand together. Bersama-sama dengan para pemimpin kita berdiri bersama-sama dengan mereka. This is not a message to them, it's a message to us. Jadi pekabaran ini bukan hanya eksklusif kepada para pemimpin, tetapi untuk kita semua sebagai umat. We all must come together and listen what the message says to us. Itulah sebabnya kita semua harus datang bersama-sama untuk mendengarkan pekabaran ini dan maksudnya bagi kita. And who is sending the message? Dan siapakah yang mengirimkan pekabaran ini? Where does the message come from? Dari manakah pekabaran ini datang? In Revelation chapter 1, Di dalam Wahyu pasal 1 verse 1, we read, ayat 1 kita membaca, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. the message comes from God. Bahwa pekabaran ini datangnya dari Allah. But it comes from God through Jesus. Datangnya dari Allah melalui Yesus. Jesus as the great shepherd speaking to his church. Yesus sebagai gembala agung berbicara kepada And jemaatnya. it's so beautiful to see how to every church, Dan betapa indahnya kita melihat bahwa kepada setiap jemaat, Jesus identifies with them. Yesus sangat mengenal keberadaan dari jemaat ini According to their needs and strengths. menurut kebutuhan mereka, kelebihan dan kekurangan mereka. And in Revelation chapter 3, Dan Wahyu pasal 3 in verse 14, we read, "This thing says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God." Pasal 3 ayat 14 bagian yang selanjutnya, bagian tengah, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Who's speaking to us? Siapa yang berbicara kepada kita? It's Jesus. Yesus. He's the Amen. Dialah Amin. Why the Amen? Kenapa dia disebut Amin? Because this church is the end of all things. Oleh karena jemaat Laodikia ada pada akhir dari segala sesuatu. The faithful and true witness. Ini adalah saksi yang benar dan setia. Because Oleh karena we are living in the time of judgment. kita sedang hidup di masa penghakiman. And
the beginning of God's creation. Dan disebutkan dia adalah awal dari ciptaan Allah. Because we are living at a time when the very existence of God is being challenged. Oleh karena kita sedang hidup di saat di mana segala sesuatu yang dibuat, dilakukan oleh Allah mendapatkan pertentangan yang hebat. Yesus Kristus Speaking to us. sedang berbicara kepada kita. Doesn't that make the message special? Bukankah ini membuat pekabaran Laodikia itu spesial bagi kita? It's not Pastor Sam speaking to us. Oh, itu bukan pekabaran dari pendeta Sam. It's Jesus who speaks to us. Ini adalah pekabaran dari Yesus yang berbicara kepada kita. Our God. Our God. Allah kita yang The berbicara. one who became a man. Yang telah menjadi manusia. Who was born as a baby. Yang telah lahir sebagai seorang bayi. The one whose hands were crucified for us on Calvary. Yang tangannya disalibkan bagi kita di kayu salib. He is the one speaking to us. Dialah yang sedang berbicara buat Anda dan saya. Shouldn't we listen? Bukankah kita harus mendengarkan pekabarannya? Amen. Shouldn't we, dear friends, humble ourselves before our Savior? Bukankah kita harus merendahkan hati dan diri kita di hadapan Juru Selamat kita And say to Him, dan berkata kepadanya, what does my Lord have to say to His servant? apakah yang hendak dikatakan oleh Tuanku kepada hambamu ini? It's Jesus who speaks to us. Oh, adalah Yesus yang berbicara kepada kita. Not because He hates us, Bukan oleh karena dia membenci kita, but because He loves us. tetapi karena dia mencintai kita. And the message of Laodicea is a message of love. Dan pekabaran dari untuk jemaat Laodikia adalah pekabaran cinta. In verse 19, Di ayat 19, Jesus says, Yesus berkata, as many as I love, I rebuke and chasten. barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Di dalam bahasa Inggris, sebanyak mungkin, seberapa yang mungkin aku kasih, aku tegur dan kuhajar. Did you hear the words of Jesus? Apakah kita mendengar pekabaran perkataan dari Yesus? It is the only church that He tells, I love you. Hanya satu-satunya pekabaran untuk dari sekian pekabaran jemaat-jemaat yang lain. Hanya di sinilah Yesus berkata kepada jemaat yang aku kasihi, I love you. aku mencintaimu. That's why I'm going to rebuke you and chasten you. Itulah sebabnya aku akan menegur engkau dan mengajar engkau. The message of Laodicea is a difficult message. Oh, pekabaran untuk jemaat Laodikia itu adalah pekabaran yang memiliki tantangan dan kesulitan. Because it speaks to a people that are living in self-deception. Oleh karena pekabaran ini ditujukan kepada umat yang hidup dan mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang seringkali menipu, yang menipu akan diri mereka sendiri. It is words, tender words spoken to people who are self-deceived. Pekabaran ini adalah pekabaran yang lembut kepada umat-umat yang sudah tertipu oleh dirinya sendiri. Of all the churches in the book of Revelation, Dari semua jemaat yang ada di dalam buku Wahyu, the church of Laodicea, gereja Laodikia, it is the only church that God, Jesus, has nothing good to say about. yang mana tidak ada pekabaran yang baik yang dapat dikatakan oleh Tuhan bagi gereja ini. It's a difficult message. It's a difficult message. Ini adalah pekabaran yang sangat sulit. But the message does not come from John. Pekabaran ini tidak datang dari Yohanes. The message does not come from Pastor Sam. Pekabarannya bukan datang dari pendeta Sam. The message comes from a heart of love.
Pekabaran ini datangnya dari hati yang berisikan kasih. Of such love Kasih yang luar biasa, that He was willing to die for us. kasih di mana Dia rela untuk mati bagi kita. He is going to rebuke us and chasten us. Oleh karena Dia ingin menegur dan menghajar kita. Not because He hates us, but because He loves us. Bukan oleh karena Dia membenci kita, tetapi karena Dia mencintai kita. Amen. God seeks through this message to accomplish certain objectives. Tuhan memiliki keinginan melalui pekabaran ini untuk dapat mencapai tujuan tertentu. He seeks to rebuke us and chasten us. Dia akan menegur dan menghajar kita. He seeks to lead us to repentance. Dia merindukan agar kita memiliki pertobatan. He seeks to awaken us. Dia merindukan agar kita boleh bangun. And the message gives the dearest invitation of all the messages. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang dilandaskan atas kasih melampaui pekabaran untuk jemaat-jemaat If we yang receive lainnya. the message Jika kita menerima pekabaran ini, and we repent lalu kita bertobat, and we open the heart to Jesus, dan kita membuka hati kita untuk Yesus, and we invite Him to be Lord of our lives, dan mengundang Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, then we will eat together with Him. maka kemudian kita boleh duduk dan makan bersama dengan Dia. Which is symbol of an intimate relationship with Jesus. Ini adalah lambang dari hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Jesus is saying, Yesus berkata, if you listen to my invitation, apabila Anda mendengarkan pekabaranku, if you respond to my appeal, jika kita merespon terhadap panggilanku, and you repent, dan kita bertobat, then the way will be open maka jalan akan dibukakan bagi kita to enter into such depths of relationship with Jesus untuk mana kita boleh datang masuk ke dalam suatu hubungan yang paling akrab, paling intim dengan that Yesus. it will be like Moses and the elders. Dan itu bagaikan Musa dan para tua-tua When they went up the mountain waktu mereka berada di atas gunung, and they ate and drank with God. mereka duduk dan makan dengan Allah. In other words, God, Jesus, will be our personal friend. Artinya adalah Yesus menjadi sahabat pribadi kita. Of all people, Dari semua orang, Seventh-day Adventists orang-orang Advent have the great privilege memiliki satu kesempatan yang besar of being the ones who can walk with Jesus the closest than any other generation of God's people. untuk berjalan semakin dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang-orang yang lain berjalan untuk sepanjang masa. And the invitation not only finishes there. Dan undangan itu tidak hanya berakhir di situ saja. If we overcome Jika kita menang by surrendering, melalui kita berserah kepada then Tuhan, we will share in Jesus' throne. maka kita akan berbagi tempat duduk tahta bersama dengan Yesus. And we will forever rule the universe. Dan kita bersama dengan Yesus akan memerintah alam semesta ini. What an invitation. Oh, bukankah ini satu undangan yang luar biasa? Amen. Don't you reckon that it's worthwhile coming to these meetings with a humble heart? Bukankah kita memperhitungkan untuk mau datang ke pertemuan ini dengan hati yang lembut? Let the Lord rebuke us. Dan izinkan Tuhan menegur Let kita. the Lord show us our sins. Dan biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. May He convict us of our pride and stubbornness. Dan biarlah Tuhan meyakinkan tentang kesombongan kita. May He awaken us to our rebellion. Dan biarlah Tuhan menyadarkan kita tentang pemberontakan kita. And may we repent. Dan biarlah kita bertobat. And then, only then, we as a people
shall be who the Lord has destined us to be. Dan hanya dengan cara demikian, maka kita akan menjadi umat untuk mana Tuhan merencanakan kita sebagaimana yang Dia inginkan terjadi di dalam kehidupan There kita. is nothing that Satan fears the most Tidak ada yang paling ditakuti oleh setan that Seventh-day Adventists would listen to this message. dari orang-orang Advent yang mau mendengarkan pekabaran dari Tuhan And would repent dan berkata, saya mau bertobat and prepare the way through repentance and confession. dan saya mau bertobat dan menyiapkan jalan untuk berbalik, And that God can bless us with an outpouring of His Spirit. sehingga Tuhan dapat memberkati kita dengan kecurahan Roh Kudus-Nya. Satan knows that when this church is revived, Setan tahu bahwa ketika gereja jemaatnya akan memiliki kebangunan rohani, His kingdom shall be finished. maka kerajaan setan itu akan selesai. Amen. Yes, it is Jesus who says, Ya, adalah Yesus yang berkata, as many as I love. sebanyak mungkin yang aku cintai. I want you to imagine that you are Daniel Coba kita bayangkan bahwa kita adalah Daniel. and that the angel comes to visit him. Lalu malaikat datang mengunjungi Daniel. And the angel says, Malaikat Daniel, berkata, Daniel, you are a man greatly beloved. Greatly beloved. Daniel, engkau adalah seorang yang sangat dikasihi. God loves, Mrs. White says, that God's church is the object of His dearest affections on earth. Oh, saudaraku, Ellen White mengatakan bahwa tujuan kasih Allah itu diarahkan yaitu kepada gereja, Defective umat-umatnya. and full of infirmities as we are, Bahwa walaupun kita banyak kelemahan dan kekurangan seperti yang ada pada kita saat ini, God, the God of heaven, loves us. bahwa Allah yang di surga itu sangat mencintai kita. Amen. Behold what manner of love the Father has given unto us. Oh, betapa besarnya kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita, That we should be called children of God. sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amen. What an amazing privilege. Oh, ini kesempatan yang sangat luar biasa. That we who once, Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan, today we can rejoice in the glorious love of Jesus Christ. hari ini kita dapat bersukacita di dalam kemuliaan cinta Yesus Kristus. Amen. And if we listen to the message Dan apabila kita mendengarkan pekabaran daripadanya and we repent, dan bertobat, we shall receive the blessings that the message brings. Tuhan bersabdalah kepadaku, Lord, give me. kiranya akhir pekan ini di mana jemaat Warukapas ini akan dibangunkan, And those who are coming from other churches dan yang lain yang datang dari gereja-gereja yang lain will go back to their churches on fire for Jesus. akan kembali ke jemaatmu dan memiliki semangat yang menyala-nyala bagi Yesus. Should that be our purpose? Bukankah ini tujuan kita? Should we seek Jesus with all our heart this weekend? Maukah kita mencari Yesus dengan sesungguh hati kita? Should we pray and seek the Lord for this blessing? Maukah kita berdoa dan mencari berkat-berkatnya? I believe that there is nothing more important in life for the Seventh-day Adventist Church than this at the moment. Dan saya percaya tidak ada kesempatan yang paling penting di dalam kehidupan anggota jemaat seperti kesempatan yang kita miliki Satan pada and malam his hari ini. armies are basically gathered together for the final battle. Setan dan tentaranya sedang bersatu dan bergabung untuk peperangan terakhir. The world is ripening in rebellion. Saudaraku, dunia kita ini sudah matang di dalam pemberontakannya. Thick darkness covers the earth. Kegelapan yang pekat menutupi bumi ini. Whole nations have passed laws that violate the laws of God. Semua bangsa di dunia ini telah mengeluarkan peraturan yang melanggar perintah Tuhan. By laws now we are declaring that homosexual marriage is good.
bahwa peraturan hukum undang-undang di berbagai negara mengatakan homoseksual itu baik. The so-called Christian world is saying that doesn't matter whether you're a man or a woman. Dan di dunia Kristen tidak mempedulikan apakah engkau laki-laki atau perempuan. And that you can abort babies even just before they are born. Bahwa umat Kristen mengatakan tidak masalah untuk mengadakan aborsi. The whole world wants to destroy the law of God and the knowledge of Jehovah. Seluruh dunia sedang bersatu untuk menghancurkan Tuhan atau kepercayaan The kepada Allah world kita. is ready for the final rebellion. Bahwa dunia kita ini sudah siap untuk pertempuran yang terakhir. What's lacking? Apa yang masih kurang? What's lacking, friends? Apa yang masih kurang? Us. Kita, The Seventh-day Adventist Church, umat-umat Advent, us, kita are not ready. Are not ready. bahwa kita belum siap. And God says, Allah berkata, hold on the winds. oh malaikat tahan Because angin. my church has not yet received the seal. Oleh karena jemaatku belum siap untuk dimeteraikan. How long do we have to wait? Berapa lama lagi kita harus menunggu? Did you know that if every Seventh-day Adventist in the world Tahukah saudara bahwa setiap anggota Advent di dunia ini, began to witness to 10 people apabila kita mulai bersaksi kepada 10 orang and brought one person to Jesus every year, dan membawa 1 orang untuk bergabung dengan gereja setiap tahun, we could go to heaven in 3.5 years. kita akan sudah masuk surga dalam kurun waktu 3,5 tahun. If we consecrate ourselves, Jika kita menyerahkan hidup kita, if we hear the message, kalau kita memperhatikan pekabaran ini, if we repent, jika kita bertobat, if we open the heart to Jesus, jika kita membuka hati kita bagi Yesus, and we give ourselves completely to Him, dan kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepadanya, we could be in heaven in this generation. bahwa kita akan sudah ada di surga pada masa kita ini. Are we? Are we going to? Apakah kita mau masuk surga? Or will the Lord have to wait for us to die? Ataukah maukah kita menunggu sampai Tuhan mengizinkan kita semua mati, And to raise another generation lalu akan membangkitkan generasi yang berikutnya in the hope that they may listen to the message? dengan pengharapan generasi berikutnya ini mudah-mudahan mau dengar ini pekabaran amaran ini. Dear friend, the Sahabat-sahabatku, message to Laodicea means life or death. pekabaran untuk jemaat Laodikia itu berarti hidup atau mati. Amen. Who is Laodicea? Siapakah jemaat Laodikia itu? It's a good question. Ini pertanyaan yang baik. The word Laodicea is made up of 2 Greek words. Kata Laodikia itu diambil dari 2 kata Greka. Laos, People, yang artinya bangsa-bangsa, and umat. Dikaios, Lalu dikaios, judgment. penghakiman. The people Umat of the judgment. yang ada di dalam penghakiman. Who are the people of the judgment? Siapakah orang-orang yang berada di masa penghakiman? Well, we'll identify them tomorrow morning. Oh, kita akan lebih mengenali mereka besok pagi. We will identify them biblically tomorrow. Kita akan mengenal mereka, mengidentifikasi mereka dalam pekabaran besok pagi. So we can know biblically who Laodicea is. Agar kita dapat mengetahui secara alkitabiah siapakah orang-orang Laodikia itu. People of the judgment. Yaitu mereka adalah orang-orang umat di masa penghakiman. Are there any questions? Apakah ada pertanyaan yang lain?
You don't have to have questions, but I'm giving the opportunity. Barangkali saudara tidak mempunyai pertanyaan, tapi saya mau memberikan kepada saudara kesempatan. Kalau ada pertanyaan. Well, all depends whether we listen to the message and repent. Jadi itu tergantung dari apakah kita mendengar pekabaran itu dan bertobat atau tidak. True? That's the objective of the message, is to awaken the church. Jadi tujuan dari pekabaran jemaat Laodikia untuk membangunkan mereka dari tidur rohani. But how do we know that the Seventh-day Adventist church is Laodicea? Tapi bagaimana kita dapat mengenal bahwa jemaat Laodicea itu adalah gereja Advent? We'll prove it tomorrow. Nanti besok kita akan mengetahui jawabannya. Any other questions? Nah, ada pertanyaan yang lain, jadi disimpan untuk besok pagi. All right, let's pray then. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. A wonderful Father, Bapa yang ajaib, thank you for the message that you have sent us. terima kasih untuk pekabaran yang Engkau telah berikan kepada kami. We pray, Kami berdoa, give us a humble heart, kiranya Engkau mengerjakan pada kami hati yang lemah lembut dan hati yang rendah hati. give us ears that are willing to hear what your Spirit is saying to us. Berikanlah kepada kami telinga yang mau mendengar apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus-Mu. May we hear that loving voice of Jesus. Dan kiranya kami dapat mendengarkan pekabaran penuh kasih dari Yesus And Kristus. dear Father, give us repentance. Dan kiranya Bapa di surga Engkau memberikan kepada kami pertobatan. Break us this weekend, Dan biarlah Engkau mematahkan kami pada akhir pekan ini, that you may remake us, agar Engkau dapat membentuk kami kembali, and we may become everything you want us to be. sehingga kami dapat menjadi apapun yang Engkau inginkan kami untuk menjadi. Thank you, Father, for we know that you will do it. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau akan melakukannya bagi kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.